Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku weton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang bagaimana cara membersihkan sihir ya, teman-teman weton Sabtu ya. Bagaimana cara membersihkan sihir ya. Bentar ya. Sihir itu teman-teman ya, kita pahami dulu ya. Nah, sihir itu pada dasarnya ya, sihir itu pada dasarnya masuk melalui alam bawah sadar ya, membisik-bisikkan ya, kepada diri kita, bisikan-bisikan ya. Misalnya teman-teman weton Sabtu ini sering mengalami mimpi buruk ya. Akhirnya membuat Anda ketakutan. Ini juga saya alami sampai saya ini ya pernah ya, ini cerita ya, supaya Anda bisa ambil pelajaran. Saya 3 hari itu mimpi buruk ya. Mimpi gelut ambil genderuwo, bisa pokoknya demit wis ya. Hari pertama itu mimpi ya, gelut, terus kebangun, terus gelut mana tak terus ya, mari mimpi kebangun itu turun mimpi nyambung sampai 3 hari. Nah di situ muncul kesadaran diri saya, ini sihir ya. Ini sihir, tidak mungkin seperti ini gitu ya. Ini tidak beres gitu ya. Nah, terus yang saya lakukan apa? Nah, saya membaca doa-doa ya, doa-doa perlindungan ya. Ayat kursi sembarang kali, dan saya fokuskan untuk menarik ya, menarik sukma. Saya baca doa untuk penarik sukma, yaitu surat Al-Imran ayat 9. Saya gabung dengan surat apa itu? Al-Baqarah ya. Surat Al-Imran ayat 9 sama Al-Baqarah ayat 108 kalau nggak salah itu. Aina mayati bikumullah jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Sama Rabbana innaka jami'un nas innallaha la yuliful mi'ad. Itu tak baca terus ya sampai ketiduran itu. Ternyata enggak bisa tidur. Jadi hari ketiga itu enggak bisa tidur malam ya. Sampai 2 tahun. Ini kan menunjukkan bahwasannya memang itu sihir gitu. Nah, selama 2 tahun itu ngapain saya? Yuk bersih-bersih. Tak gawe poso, tak gawe ngaji, tak gawe wirid, tak gawe zikir. Ya baru tahun kelima ya. Tahun kelima itu sudah ada perbaikan. Ya mungkin dukun ini pakai mati bisa. Dan ingat ya, teman-teman weton Sabtu, ketika Anda terkena sihir, teluh, santet, itu tidak mungkin cuma 1 dukun. Ya. Bisa jadi 10, bisa jadi 100 dukun ya, samanya dengan orang melakukan sihir, teluh, santet ya. Itu ketika tidak berhasil ya, misalkan saya mau pengobatan, saya sakit, kaki saya sakit, saya datang ke si A tidak sembuh, saya datang ke si B nggak sembuh, saya datang sampai si Z, sampai 100 orang misalnya. Ya sama seperti itu, ketika orang melakukan sihir ya, datang ke orang satu tidak berhasil, dilihat target masih normal, sampai ke 100 masuk itu sihir, cepret, akhirnya oleng, akhirnya sakit-sakitan, ekonomi hancur, semuanya berantakan. Biasanya seperti itu. Dari 100 ya, itu sihir-sihir yang pertama kali diluncurkan itu masuk semua. Akhirnya kehidupan seseorang tersebut menjadi hancur lebur. Itu yang terjadi seperti itu. Nah coba itu dibayangkan. Makanya ya, ketika kita terkena gangguan sihir, teluh, santet, nah itu seperti itu, pola kerjanya seperti itu. Makanya kita pun juga proses ya, proses yang lama.
untuk melakukan pembersihan itu kita butuh proses yang lama. Nggak ibaratnya sebentar ya, prosesnya lama juga. Karena ketika kita terkena sihir telur sandet itu biasanya itu sudah bertahun-tahun. Ya, mungkin efeknya baru Anda rasakan saat ini, tapi sihir itu sudah masuk katakanlah 4 tahun 5 tahun yang lalu. Itu cara kerjanya seperti itu. Ini juga saya alami seperti itu. Sihir itu 2014 ya, masuk ke dalam tubuh saya. 2014. Tapi tak terhiraukan ya. Niat api gitu ya. 2017 ya. 18 ya. 2018 itu ya, 17 18 itu saya kena sihir. Padahal masuknya sudah 2014, tapi tubuh ini masih punya proteksi diri. Ya. Tapi karena ini masuk terus, ya, akhirnya mempengaruhi perilaku saya. Perilaku saya yang positif menjadi negatif. Ya, kebiasaan ini katakanlah sembayangi aktif menjadi bolong-bolong, menjadi telat-telat. Nah itu kan. Jadi masuknya sihir itu pelan-pelan ya, mempengaruhi alam bawah sadar, mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi kecerdasan, sampai dipengaruhi, sampai berubah watak karakter kita. Karakter yang dulunya positif menjadi negatif. Lah inilah yang bahaya itu di situ. Ketika karakter kita sudah berubah, sihir masuk 100%. Biasanya ini hancur wis. Itu yang saya alami. Tubuh sakit-sakitan ya, rezeki amburadul hancur total, hancur kabeh ya. Nah pertama yang harus Anda lakukan adalah berpikir positif. Ini adalah teguran dari Tuhan supaya saya bisa lebih baik lagi. Kalau Anda bisa berpikir seperti itu, tidak akan muncul dendam, tidak akan muncul kebencian. Karena ketika Anda terkena sihir telur sandet, itu akan tahu siapa pelakunya, itu akan tahu. Loh ya, pelakunya itu akan kelihatan terus. Aktornya yang nyuruh itu. Ya. Nah ini ya. Jadi seperti itu. Ya. Makanya saya paham sihir itu ya, tanda-tandanya, rasanya kena sihir ya, bagaimana pengobatan itu paham ya. Karena saya mengalami sendiri gitu lah ya. Dulu saya ini penakut teman-teman ya. Ketika ada suara yang mengerikan ya, terus sekelebatan ya, terus langkah-langkah ya, sensitif dari dulu, sensitif. Itu harus mengkeret itu ya. Gak wani turu ya. Tapi karena ketika terkena sihir itu ya ada sisi positifnya ya. Ketika sihir itu penampakan itu hampir setiap hari. Penampakan malu harus yang mengerikan itu hampir setiap hari, sehingga ketakutan itu hilang, berganti dengan sebuah semangat, sebuah motivasi, tidak takut sama sekali. Karena apa ya? Ketika wirid muncul pocongan, muncul kuntilanak, muncul wewe gombel, terus mau macam-macam. Nah itulah. Jadi ketika kita terkena sihir telur sandet, kita harus bisa berpikir positif. Bahwasanya inilah waktunya kita kembali kepada Tuhan. Ya. Nah, Anda juga bisa gunakan ya untuk membooster ya, untuk membersihkan garamnya yang sudah saya doakan ya, yang sudah pesan garam itu bisa Anda gunakan untuk pembersihan sihir. Ya, setiap hari gunakan ya untuk masak, untuk minum. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.